Yang kedua, salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana nantinya kita sampaikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menyempatkan waktunya untuk kita bisa berkumpul di sini, yang mana tujuannya yaitu saya mendiseminasikan budaya positif di SLB Negeri 1 ini sebagai tugas aksi nyata calon guru penggerak. Tapi kita juga bisa terapkan budaya positif ini di lingkungan sekolah kita, apa yang nantinya berhubungan langsung dengan mereka anak-anak teman-teman di lingkungan sekolah. Baik, terima kasih untuk mengamali kegiatan biar semangat. Kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. SLB Negeri 1 Demak. Baik, terima kasih. Masih semangat ya? Di sini saya akan mendefinisikan tentang menyebarkan pemahaman penerapan pengalaman budaya positif. Saya mau bertanya dulu Bapak Ibu, apa ada yang tahu apa itu budaya positif? Tahu Bu. Apa itu ya? Ya, saya akan menjawab. Budaya positif adalah kebiasaan yang baik. Terima kasih. Ada yang lain? Budaya positif adalah perilaku yang baik kita tularkan ke orang yang baik juga. Terima kasih Pak Fatih dan Bu Ega. Tadi tentang budaya positif. Apa budaya positif itu sangat penting? Budaya positif itu memang sangat penting bagi kita, terutama bagi guru, apalagi bagi peserta didik atau murid. Untuk budaya positif itu tujuannya apa? Kita harus mengapa budaya positif itu sangat penting? Ada yang tahu? Karena dengan budaya positif kita dapat mewujudkan sikap siswa atau murid untuk bertanggung jawab. Terus dengan budaya positif bisa membuat siswa itu menjadi tanggung jawab yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Bisa menunjukkan karakter anak juga bisa. Nah, budaya positif ini kita akan mempelajari tentang konsep intinya saja. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar. Terus ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Dan dengan inti ini nanti kita akan belajar konsep-konsep tersebut.
baru. Perubahan paradigma belajar itu mungkin sekarang kita mengenalnya sebagai pembelajaran apa ya, berdiferensiasi. Kalau dulu itu berarti paradigma sekarang berdiferensiasi. Mungkin masih asing di telinga kita tentang pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin sebelumnya kita itu menggunakan pembelajaran yang berpusat pada guru. Nah, itu pembelajaran paradigma baru, atau pembelajaran yang berpusat pada siswa. Untuk pembelajaran berpusat pada guru atau berpusat pada siswa, itu keduanya sama atau beda? Ya. Bedanya beda ya. Kalau berpusat pada guru, itu guru yang mengontrol semua pembelajaran. Kalau berpusat pada siswa, Saya menurut ya tidak begitu. Kalau pembelajaran siswa, gurunya yang lebih aktif. Kalau pembelajaran yang berpusat pada siswa, itu siswanya yang lebih aktif. Bukan mengontrol juga, kan guru mengkondisikan siswa, mengelola kelas, itu. Pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Mungkin kalau pembelajaran berdiferensiasi itu masih asing ya, tapi sebenarnya kita sudah melaksanakannya. Pembelajaran paradigma baru itu pembelajaran yang dirancang untuk berdasarkan prinsip pembelajaran diferensiasi, sehingga peserta didik belajar tadi ya sesuai kebutuhannya. Nah, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan itu bersifat menuntun, bukan menuntut. Jadi kita
kontrol, yaitu yang pertama ilusi guru mengontrol murid. Jika ada murid contohnya melakukan kesalahan ya, kita berarti dihukum untuk mengerjakan sesuai apa ya, melakukan kesalahan yang tidak sesuai aturan yang kita harapkan, kita memaksa kamu harus seperti ini gitu. Berarti kita tidak bisa seperti itu memaksa murid tersebut. Nah, mungkin kita bisa memaksa, tapi murid tersebut bisa berubah. Mungkin berubahnya karena murid tersebut takut dengan kita. Kebanyakan kalau pasukan gigi Bu Fitri pergi ke pasar Bintaro. Bu Fitri pergi ke Grobogan. Bu Salma pergi ke Aceh. Disiplin positif betul.
Jadi disiplin di sini itu kita meyakini nilai-nilai yang dianggap baik, yang membuat kita menjadi apa ya? Mempunyai rasa tanggung jawab. Kembali lagi ke motivasi diri atau motivasi intrinsik, yaitu motivasi dari dalam diri sendiri. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa mengharapkan imbalan atau reward, ancaman atau hukuman. Baik Bapak Ibu, dengan apa ya? Disiplin positif, salah satu penerapan disiplin positif yang bertujuan menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan diri besar dan memiliki motivasi intrinsik yang perubahan perilakunya ke arah yang lebih positif. Selanjutnya kita materi selanjutnya kita akan membahas tentang nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Yang pertama itu profil pelajar Pancasila. Tadi ya, beriman, bertakwa, Indonesia, beragama mulia, berkepentingan global, gotong royong, yang kedua itu Ibu Primary Years Program atau PYP, itu tentang toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreatif, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Yang ketiga itu ada keterampilan hidup atau life skill, dapat dipercaya, lurus, hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri sendiri. Selanjutnya tentang kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia itu mempunyai kebutuhan dasar masing-masing. Kebutuhan dasar itu apa? Yaitu segala sesuatu yang
untuk restitusi. Selanjutnya tentang 5 posisi kontrol sebagai guru. Secara pribadi saya itu posisi kontrol saya itu sebagai penghukum dan membuat merasa bersalah. Ada 5 posisi kontrol guru itu. Yang pertama penghukum, yang kedua membuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Ini tadi ya kayak contoh seperti di hukuman konsekuensi ya. Ada kasus yang siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Untuk sebagai penghukum itu kita menyuruh mereka untuk hormat pada bendera selama 1 jam. Terus yang kedua, berapa kali Bapak Ibu memberikan kamu selalu saja mengecewakan Ibu atau Bapak. Itu termasuk kata-kata apa ya? Pembuat merasa bersalah. Kita mengatakan itu kan kadang anak kita apalagi SMP ya, mungkin sensitif. Jadi kadang kalau kita mengatakan apa itu dia tersinggung atau apa. Jadi membuat merasa bersalah seperti itu. Selanjutnya untuk posisi kontrol sebagai teman itu, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Bapak Ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti itu. Itu posisi kita sebagai teman. Selanjutnya untuk posisi kita sebagai pemantau, kamu sudah melanggar aturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya di koperasi dan jangan diulangi lagi. Untuk posisi manajer itu, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, dari kelima posisi kontrol ini, posisi kontrol yang paling ideal itu sebagai manajer. Kita mengerjakan tes dulu ya. Ada posisi kontrol. Apakah aku? Yang pertama, saya kecewa. Kamu? Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu termasuk apa? Membuat merasa bersalah, penghukum atau apa? Membuat merasa bersalah. Kita cek ya.
pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Nining yang sudah mendiseminasikan terkait budaya positif pada hari ini. Jadi dari apa yang telah dipaparkan oleh Bu Nining, kita semua jadi lebih tahu apa itu budaya positif. Insya Allah kalau di SLB Negeri Demak ini terkait budaya positif sudah cukup kita terapkan gitu. Mungkin kalau kita bisa list mulai dari Bu Fitri sampai ke belakang untuk menyebutkan satu persatu terkait budaya positif yang ada di sini untuk hal yang mungkin masih baru yaitu terkait dengan disiplin positif. Sepertinya kita masih terkungkung di sebuah kebiasaan untuk melakukan hukuman kepada murid atau bahkan melakukan sesuatu pun berdasarkan sebab akibat. Padahal kita akan ada konsekuensi gitu. Kan kalau kamu seperti itu ya konsekuensinya begitu. Kadang seperti itu. Nah, jadi sering kita melakukan seperti itu padahal pada dunia pendidikan sekarang itu sudah mulai bergeser. Kita bukan lagi menjadi penghukum, bukan lagi menjadi pemantau, tapi justru kita sebagai manajer yang bukan lagi menyalahkan murid begitu ya. Jadi kalau ada murid yang salah, kita masih menghukum, kita masih itu mungkin biasa saja ya, masih bisa kita cari akar masalahnya, apa penyebabnya dan bagaimana akibatnya. Misalkan tadi ada berkelahi karena apa sih kan begitu. Jadi apapun yang terjadi di sekolah ini kita cari akar masalahnya dulu. Nah dari apa yang telah disampaikan Bu Nining tadi, mungkin kita secara perlahan kita bisa terapkan terkait dengan disiplin positifnya ya. Kita bisa terapkan sedikit demi sedikit di sekolah kita. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memberikan umpan balik tentang diseminasi disiplin positif, ada satu hal yang membuat saya tertarik untuk hari ini, yaitu tentang keyakinan kelas yang mungkin untuk kelas-kelas besar itu bisa dilakukan dan dipraktekkan, tetapi untuk kelas-kelas yang kecil kayaknya susah, seperti kelasnya Pak Mate. Pak Mate, susah deh untuk membuat keyakinan kelas. Susah. Nah, itu keyakinan kelas juga bisa dilakukan atau diterapkan pada Bapak Ibu guru kita. Benar kan, Ge? Kenapa, Pak? Di sini mungkin kita juga bisa membuat itu janji biar bukan lagi suatu peraturan atau tata tertib yang kita sepakati, tapi justru itu muncul dari Bapak Ibu sendiri. Jadi kalau misalnya nanti kita mungkin membuat seperti kita terlambat misalnya, keterlambatan itu bukan sekolah yang menghukum, tapi kita sudah sebuah kesepakatan kalau misalnya terlambat atau sering terlambat itu bertentangan dengan budaya positif itu sendiri. Bukan berarti sekolah yang menghukum, tapi guru sendiri yang menyadari bahwa terlambat itu bukan sesuatu yang menjadi budaya positif dan menyadari bahwa itu melanggar yang sudah disepakati bersama. Mungkin itu saja dari saya, Bu Nining, tentang keyakinan kelas. Mungkin kalau ada salah mohon maaf. Terima kasih Bu Nining sudah memberikan diseminasi kepada kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
Nggak tahu. Keyakinan kelas itu hampir mirip dengan peraturan, kesepakatan. Kalau peraturan itu yang membuat guru dengan atau sekolah. Kalau keyakinan kelas itu nanti kalian yang membuat sendiri. Nanti kita membuat keyakinan kelas ini untuk melatih kalian untuk bisa bertanggung jawab. Kenapa tanggung jawab? Karena yang membuat kalian sendiri, yang menjalankan kita bersama. Jadi itu untuk melatih kalian bertanggung jawab karena kita sudah sepakati keyakinan kelas ini dan nanti akan kalian jalankan bersama. Karena keyakinan kelas itu ada yang tahu contoh dari keyakinan kelas? Misalnya apa? Tidak apa? Tidak membuang sampah sembarangan, ya boleh. Tapi dalam keyakinan kelas itu kita menggunakan kalimat positif, bukan menggunakan kalimat negatif. Kalau tidak membuang sampah sembarangan itu kalimat negatif. Berarti kita ubah menjadi kalimat positif. Kira-kira apa? Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Jadi menjaga kebersihan kelas itu kalimat positif. Ada contoh lagi? Ada yang bisa menunjukkan? Ya itu lagi menjaga kebersihan kelas lagi ya. Ada lagi? Oh iya, tidak berkata kasar. Kalau tidak berkata kasar itu kalimat positif apa negatif? Negatif. Berarti kita ubah dulu ya ke kalimat positif. Apa kira-kira? Apa? Berkata dengan sopan ya. Tadi tidak berkata kasar itu kalimat negatif, kita ubah ke kalimat positif menjadi tidak berkata menjadi berkata dengan sopan. Nah, itu namanya keyakinan kelas. Nanti kalian buat satu keyakinan kelas atau set 2. Nanti Bu Guru akan memberikan ini namanya sticky note. Nanti ditulis apa keyakinan kalian yang mau inginkan apa, ditulis di sini. Terus kalau sudah selesai didapatkan di papan tulis. Nanti akan dikerjakan satu-satu keyakinan kelas yang telah kalian buat. Sudah? Apa deh? Sudah. Apa lagi?
Sudah, nanti kita tambahkan di papan tuh. Yes. Sudah, kamu buat berapa? Sudah. Kalau yang sudah itu ditambahkan ke depan. Oh, di depan aja. Ini tambahkan Sandi Krisna sudah. Yang sudah ditambahkan. Mbak Ismi sudah. Sudah. Sudah semua? Ya, belum, Mbak Ismi. Sudah semua? Sekarang suruh bacakan satu-satu ya keyakinan kelas yang telah kalian buat. Yang pertama, tidak mencontek. Nah, tidak mencontek itu kalimat positif apa negatif? Negatif. Berarti kita ubah menjadi kalimat positif terlebih dahulu ya. Menjadi apa kira-kira? Mengerjakan tugas dengan jujur. Nah, kalau kalian mencontek itu jujur apa enggak? Contek. Ya. Ya, itu kalian apa? Menengok jawaban teman. Itu kan tidak jujur. Berarti kalimat
kalimat negatif apa positif? Negatif. Berarti kalau kita ubah ke kalimat positif jadi apa? Berkata dengan sopan. Sepakat? Sepakat. Tadi yang mengerjakan tugas dengan jujur sepakat? Sepakat. Yang ini selanjutnya menjaga kebersihan kelas. Sepakat? Tadi menjaga kebersihan kelas kalimat positif ya. Terus tidak boleh mengejek teman. Itu kalimat positif apa negatif? Negatif. Kita ubah dulu ke kalimat positif. Jadi tidak boleh mengejek teman. Itu berarti apa? Saling menghargai. Sepakat? Berangkat tepat waktu. Itu kalimat positif apa negatif? Wah, positif. Berarti sudah sepakat ya? Sepakat. Tidak berkata kasar. Sama ya tadi. Berarti kita ambil satu. Tadi apa? Berkata dengan sopan. Ya. Terus saling menghargai. Tadi juga ya. Berarti kita ambil satu. Sepakat? Tidak mencontek. Oh, sama lagi tadi ya. Berarti kita buat kalimat positifnya apa tadi? Mengerjakan tugas dengan jujur ya. Diambil satu ya karena ada dua. Saling menghargai. Yo, saling menghargai lagi tadi. Berarti ada tiga, kita ambil satu. Berarti keyakinan kelas kita yang pertama apa tadi? Berangkat tepat waktu. Itu tidak boleh ya. Itu namanya mengejek. Saling mengejek. Tadi kan sudah kesepakatan keyakinan kelas ya, membuat keyakinan kelas. Tidak mengejek toh? Diubah kalimat positifnya tadi apa? Saling menghargai. Saling menghargai itu kita itu bukan teman ya. Apa? Tidak boleh mengejek teman. Tidak boleh berdekat. Kalau dengan guru boleh tidak? Tidak apa? Tidak boleh mengejek guru. Ya, berarti antara murid dengan murid bisa, antara guru dengan murid juga bisa saling menghargai. Misalnya, apabila bu guru sedang menjelaskan, itu kalian menghargainya dengan apa? Dengan mendengarkan dengan baik apa yang bu guru jelaskan, tidak mengobrol sendiri. Itu namanya saling menghargai antara guru dengan murid. Tadi kalau antara sesama teman berarti apa? Tidak mengejek, tidak saling mengejek, tidak bertengkar. Terus selanjutnya tadi apa? Saling menghargai ya. Ini yang berangkat tepat waktu sepakat? Sepakat. Yang kedua mau saling menghargai. Sepakat?
Sopan. Nah, sepakat. Sepakat. Yang keempat, mengerjakan tugas maju